Oke, masih ingat ini happy artinya apa, Nak? Senang, bahagia. Oke, next, sad. Sad artinya sedih. Angry, marah. Oke, hungry. Hungry, lapar. Oke, good. Next, thirsty. Haus, pintar. Next, tired. Lelah, capek. Good. Next, sleepy. Sleepy, mengantuk. Oke, good. Next, bored. Apa artinya bored? Bosan. Oke, good. Next, strong. Kuat. Good. Next, full. Full, kenyang ya. Good. Next, sick. Sick, sakit. Good. Next, confused. Bingung, pintar. Next, curious. Pintar, ingin tahu. Surprise, terkejut. Good. Next, scared. Takut, pintar. Good. Next, disappoint. Kecewa. Good. Next, excited. 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 What's the meaning of excited? Semangat, pintar. Oke, next, satisfy. Puas, good. Next, embrace. Embrace, malu. Oke, pintar. Yang sudah lupa boleh dibuka-buka lagi ya. Bukunya, materinya sudah ditulis, dibuka-buka lagi, dihafal-hafalkan lagi ya. Dihafalkan lagi ya. Supaya nanti tahu maksud dari kata-kata tersebut ya. Oke, nah sekarang yang kita pelajari hari ini yaitu how to make sentence. Bagaimana cara membuat kalimat. Kalimat apa Ustazah? Kalimat apa saja? Ada kalimat tanya, ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Coba diperhatikan ya. Oke, sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu. Let's sing a song ya. Setelah mempelajari kata-kata tadi, somebody's feeling, kita akan bernyanyi ya. Kita bernyanyi dulu untuk mengingatkan beberapa kata dari kata-kata yang tadi. Oke, sebentar, Ustazah akan putarkan dulu lagunya. Iya, ayo semuanya diperhatikan. Iya, sebentar ya, mau mulai. Kedengeran nak?
mengenalnya dengan menyanyikan lagu ini. Yuk kita bernyanyi. Iya, volumenya kalah sama suara kalian. Come on my friends, we study. Come on my friend, we study English lesson happily. Happy senang, sad itu sedih, angry marah, hungry itu lapar, thirsty artinya haus, tired lelah, sleepy mengantuk, bosan, strong itu kuat, full itu kenyang, sick itu sakit. Seperti itu lagunya ya. Oke, nanti bisa dilihat sendiri ya. Nanti bisa dilihat sendiri di HP-nya masing-masing, dicari, nanti Ustazah berikan linknya ya. Bisa dilihat tadi di sini ya linknya. Nah, linknya ada di sini. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat kalimat tanya ya. Kalimat tanya yang diawali dengan kata how, dan yang kedua adalah kalimat tanya yes no question. Perhatikan ya. Oke, semua minta tolong sekarang mikrofonnya dimatikan. Semua mikrofonnya dimatikan. Dalam hitungan ketiga, semua mikrofon harus mati. 1, 2, 3. Oke, kalimat tanya yang pertama kita menggunakan kata tanya how, ya. Jadi untuk menanyakan bagaimana perasaanmu, nah kalau bahasa Indonesianya seperti itu, bagaimana perasaanmu, apa yang kamu rasakan sekarang, yang lebih tepat itu adalah menggunakan arti yang bagaimana perasaanmu gitu. Nah kalau dalam bahasa Inggris kalimat tanyanya adalah berupa how do you feel gitu ya, bagaimana perasaanmu, bukan what do you feel, bukan seperti itu ya, tapi yang benar adalah how do you feel ya, menggunakan kata tanya how. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, how do you feel, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah subjeknya dulu, subjek dari kata tanya you. Oke, diawali dengan subjek I ya. Kemudian harus diikuti to be. Ya, setelah to be baru somebody's feelingnya apa gitu ya. Jadi kenapa harus pakai to be? I am happy. Kenapa harus pakai to be? Itu karena somebody's feeling, perasaan-perasaan orang tadi dari kata-kata tadi itu adalah sifatnya adalah kata sifat ya. Kata sifat jadi harus diawali dengan to be. Tidak boleh I happy, tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus ada to be-nya. I am happy. Paham dari sini nak? Oke. Kemudian kalau subjeknya selain I, you, they, we atau subjeknya adalah orang ketiga, maka kata bantunya bukan memakai kata do lagi, bukan pakai kata ini ya, bukan pakai kata do, melainkan pakai kata does. Ya, jadi kalimat tanyanya berupa how does she feel? Seperti itu ya. Jadi kalau orang ketiga itu adalah she, he, it, dan nama orang itu menggunakan dash. Ya, menggunakan dash. Nah, nanti jika ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah how does she feel, bagaimana yang dia rasakan. Bagaimana yang dia rasakan? Maka jawabannya adalah she feels
bla bla bla. She feels sleepy. Contohnya dia ngantuk, dia mengantuk. Nah, perhatikan di sini, Nak. Ustazah, halaman berapa? Dilihat layarnya saja ya. Ini tambahan dari Ustazah. Nanti bisa dipelajari yang ada di buku ya. Nah, ini perhatikan. She to be a subject ya. Subjeknya terus diikuti kata kerja. Setelah itu langsung somebody's feelingnya, apa perasaan seseorang ya. Sama dengan kalimat yang sebelahnya tadi I am happy ya. Itu harus diawali dengan subjek dulu. Nah, bedanya kalau ini pakai to be ya. Yang pertama tadi yang sebelah kiri tadi pakai to be, sedangkan yang ini yang sebelah kanan itu tidak pakai to be tapi langsung kata kerja feel. Ya, kata kerja feel. Nah, kenapa kok di sini ada s ya? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal ya, orang ketiga yaitu she ya. Jadi harus ada tambahan s. She feels seperti itu ya. Dari sini paham, Nak? Jadi kalau orang ketiga tunggal, subjeknya itu orang ketiga seperti she, he, it, nama orang itu harus diikuti kata kerja dan ditambahi s. Jadi tidak boleh she is feel, tidak boleh itu, tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus langsung tanpa to be. Karena itu kata kerja. Feel itu kata kerja, jadi harus she feels, jangan lupa s-nya. She feels bla bla bla. Apa somebody's feelingnya apa? Misalkan contoh di sini adalah sleepy seperti itu. Nah, kapan kita membuat kata bantu do? Kapan kita membuat kalimat dengan menggunakan kata bantu das? Bisa kalian perhatikan di tabel berikut ini ya. Nah, ini di sini sudah Ustazah buatkan tabelnya. Kalau subjeknya I, you, they, we dan nama orang lebih dari satu, misalkan Fatimah and Zahra. Nah, Fatimah and Zahra itu kan nama orangnya berarti lebih dari satu ya. Maka kata bantu yang digunakan adalah do. Ya, paham, Nak? Nah, ini ya. Nah, ini. Sedangkan subjek he, she, it atau nama orang satu, nama orangnya satu, misalkan Fatimah saja. Berarti kata bantunya harus menggunakan kata das ya. Jadi tidak boleh he do, tidak boleh seperti itu, atau terbalik I does, itu juga tidak boleh ya. Jadi kalau subjeknya itu bentuknya halo. Oke Mas, perhatikan ya. Jadi kalau subjek I, you, they, we dan nama orang yang lebih dari satu harus menggunakan kata bantu do atau das. Jika subjeknya I atau you atau they atau we atau nama orang yang lebih dari satu, maka kata bantu yang dipakai adalah do atau das. Apa, Nak? Do ya. Nah, oke. Sedangkan kalau subjeknya he, she, it atau nama orang satu, jumlahnya satu, maka kata bantu yang dipakai do atau das. Jadi kan mbak suaranya Das ya. Oke. Ingat-ingat ya, ini harus ingat, nggak boleh ditukar-tukar, nggak boleh tertukar. Misalkan subjeknya we does gitu salah ya, atau it do, nah itu dibalik juga salah ya. Jadi harus hafal, kalian harus tahu bagaimana kapan kita menggunakan do, kapan kita menggunakan
das. Kalian harus tahu nih, sudah Ustazah tuliskan. Kalian tinggal menghafal dan memahaminya ya. Nah, untuk kata feel tadi ya, feel. Nah, contohnya seperti ini. Feel. Nah, sini kan ada kata S-nya ya, ada tambahan S. Di tabel ini juga sudah Ustazah tuliskan. Kalau kata kerja yang ditambahi S itu adalah untuk subjek. Jadi dari satu itu menggunakan kata bantu do. Jurnal meetingnya berarti sih seneng-seneng loh ya. Sedangkan untuk subjek he, she, it, dan nama orang itu menggunakan kata bantu das. Nah, sekarang kalau subjeknya he, she, it, dan nama orang satu, oke, kata kerjanya jangan lupa harus ditambahi s ya. Jadi he does feels gitu. Ya, oke, segera kembali ya. Jadi kata kerjanya itu harus ditambahi s untuk subjek yang orang ketiga. Ya. Sedangkan untuk kata kerja yang tanpa ditambahi s itu untuk subjek yang I, you, they, we ya. Ini harus ingat-ingat ya. Kalian harus paham. Oke, nah sekarang pertanyaan yang kedua, jenis pertanyaan kedua adalah yang yes no question ya. Pertanyaan yang jawabannya ya atau no. Oke, perhatikan. Perhatikan kalimat yang kedua yaitu menggunakan to be, diawali dengan to be. Are you satisfied? Apakah kamu puas? Ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya hanya yes atau no, ya. Ini adalah yes no question. Harus diawali dengan to be, tidak diawali dengan how lagi ya. Kalau jawabannya yes atau no, maka pertanyaannya harus diawali to be. Ingat-ingat ya nak ya. Oke, jika ada kalimat seperti ini, are you satisfied? Belum dijelaskan Oke, ulangi lagi ya. Jadi untuk subjek I, they, we, dan nama orang yang lebih dari satu yuk kata bantunya yuk. Ke toilet. Subjek he, dan nama orang itu menggunakan kata bantu das. Nah, sekarang kalau subjeknya he, itu nama orang satu. Kata kerjanya jangan lupa harus ditambahi s ya. Jadi Ustaz ke toilet. Ya, oke, sudah kembali ya. Jadi kata kerjanya itu harus ditambahi s untuk subjek yang orang ketiga. Ya. Sedangkan untuk kata kerja yang tanpa ditambahi s untuk subjek I, you, they, ya.
Ini harus ingat-ingat ya. Kalian harus paham. Oke, nah sekarang pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan kedua adalah yang yes no question ya. Pertanyaan yang jawabannya ya atau no. Oke, perhatikan. Perhatikan kalimat yang kedua yaitu menggunakan to be diawali dengan Are you satisfied? Apakah kamu puas? Ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya hanya yes atau no. Ya. Ini adalah yes no question. Harus diawali dengan to be, tidak diawali dengan how lagi ya. Kalau jawabannya yes atau no, maka pertanyaannya harus diawali to be. Ingat-ingat ya nak ya. Oke, jika ada kalimat seperti ini, are you satisfied? Jika jawabannya yes, Oke, maka yes jika ada kalimat seperti ini yes, maka yes apa? yes terus diikuti subject. Terus diikuti subject. Oh, yes ini. Yes apa? Subjeknya apa di situ? Subjeknya Ini adalah you. Ya, maka jawabannya menjadi I. ya, Ya, ingat-ingat. Kalau pertanyaannya yes no question, terus subjeknya itu adalah you, maka jawabannya I. Ya, bukan yang lain, bukan it, bukan he, bukan I, bukan iya. Ingat-ingat. Maka jawabannya adalah yes I. Ya, kalau yes jawabannya yes, terus ini subjek dan jangan lupa be-nya. Ya, ini adalah jawaban dari sebuah pertanyaan yes no question. Oke, sekarang jika ini tulisannya tunggu padahal tadi di laptop enggak. Kemudian jika jawabannya no, maka jangan lupa di not di belakangnya ya. Dulu itu ada yang mengerjakan PTS ya, karena PH itu lupa nggak ditambahin not, jadi no I am aja. Not juga sebenarnya salah ya, kurang tepat. Ya, di sini mana? Kalau subjeknya ya, kalau pertanyaannya yes no question seperti ini, jika subjeknya you, maka jawabnya harus I. Atau kita menggunakan subjek yang lain ya. Kita menggunakan subjek he. Is he tired? Nah, kenapa kok pakai is Ustaz? Aku nggak pakai are lagi. Nah, he adalah orang ketiga ya, jadi harus pakai to be is seperti yang kita bahas tadi. Nah, diperhatikan. Kenapa ini kan dulu sudah ya, sudah Ustazah tuliskan juga. Kalau subjeknya seperti itu, be-nya apa? Ya kan sekarang digunakan lagi, jadi tidak boleh lupa ya. Kalian tidak boleh lupa, harus hafal semua ini subjeknya apa, subjeknya apa, subjeknya apa, be-nya apa. Kalian harus ingat karena terus dipakai ya. Namanya akan dipakai ya. Jadi harus hafal, harus ingat. Nah, kalau subjeknya ayu Dewi, nya pakai a. Jadi a itu, sorry maaf, ini kurang M ya. Kalau I itu tubuhnya M ya. Kalau I itu tubuhnya M ya. Kalau you A, they are, we are. Nah, kalau subjeknya he is, she is, it is. Nama orang, misalkan Fatima is. Nah, ya.
Kalian harus paham. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, is he tired? Ya, dia kan pakai is ya. Sama seperti belakang tadi, he adalah orang ketiga, maka sebenarnya harus pakai is. Is he tired? Maka jawabannya juga yes. Yes apa nak? Yes, he is. Yes, he is. Kenapa pakai he? Karena pertanyaannya he. Terus ikuti bentuknya dari he adalah is. Kita lihat. Yes, he is. Good. Pintar. Jika jawabannya no. No, he is Nah, jadi nak, saya tekankan lagi ya. Kalau menulis jawabannya ini, subjeknya harus sesuai dengan pertanyaannya. Kalau ada contohnya seperti ini, saya tidak boleh dijawab yes it is. It itu sebenarnya bukan it. Kan subjeknya bukan it ya. Itu kan subjeknya it. Maka jawabannya juga harus menggunakan it. Paham ya? Paham nak? Kalimat tanya dari kata tadi adalah ada dua macam ya. Kalimat tanya yang diawali dengan how dan kalimat tanya yes no question atau yang diawali dengan to be. Oke, sekarang kamu bisa soal jawab ya nomor 1. How blah 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 she feel? She feel tulisannya langsung kita lihat di sini ada subjek she ya, orang ketiga harus pakai kata how does she feel? She feels sleepy. Gimana perasaan dia perempuan? Ya, mengantuk. Ya, jawabannya ini dia. She feels. Ada s setelah kata feels. Nah, pakai subjek she. Jadi tentunya harus ditambahi s. Oke, next nomor 2, jawaban 5. Nomor 2. How blah 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 kata bantu apa? Kalau subjeknya itu, maka kata bantunya harus how feel. Jawabannya apa nak? Kalimat ini how do you feel? Ya. How do you feel? Jawabnya I am happy. I am happy. Oke, good. Boleh. How I feel. Kalau kamu pakai kata kerja, I feel. I feel sad. Kan seperti itu ya. Jadi di situ saya tekankan dan seperti sekelilingnya yang bisa ditekankan, tapi kata kerjanya ya. Kata kerjanya ditambahin s. Nah, kata kerja di sini s karena apa? Karena kenapa kok feel yang di atas
Ustazah fulfill, Kok Ustazah. beda Ustazah? Kenapa ayo? Kok beda, Ustazah? Kenapa, yo? Tidak ada Yang S-nya, I feel tidak itu I kok feels. tidak ada S-nya, ada I feels. Kenapa? Kenapa? Karena subjeknya Karena subjeknya Nampak my eye. karena subjeknya I. karena Sedangkan yang di subjeknya I. atas Sedangkan yang di atas adalah subjeknya she. Oke, perhatikan tabelnya lagi ya. Nah ini. Kenapa tadi I feel? Kenapa tadi I feel? Karena subjeknya I. Ya, kita lihat kita bertemu subjek I itu kita kerjanya ditambah yes. Ya. Sedangkan yang pertama tadi she feels kata kerjanya pakai s karena subjeknya she. Ya, lihat subjek she itu kata kerjanya ditambahi s. She feel. Paham nak? Oh, apa nih? Paham. Apa mbak? Oh, kita bukan belajar terus guys. Apa mas? Yang satu lanjutkan. Empat sudah disediakan jawabannya adalah yes atau no juga. Ya, itu nomor 4 adalah no. Berarti jenis kalimat tanya dari nomor 3 dan 4 adalah kalimat tanya yes no question. Atau kalimat yang memberikan jawaban ya atau tidak. Beda dengan kalimat yang nomor 1 dan nomor 2 yang ada, itu adalah kalimat yang memberikan jawaban. Ya, bukan yes no atau ini ya kalimat atau pertanyaan yang memberikan ya. Jadi nomor 3 dan 4 adalah yes no question. Kalau yes no question tadi harus diawali apa nak? Masih ingat? Kalau kalimat tanya yes no question harus diawali dengan Nah, oke. Sekarang perhatikan nomor 3. Bla 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 satisfied. Jawabnya yes, she is. Maka itu harus diisi apa? To-be-nya apa? Kita lihat, perhatikan subjeknya. Subjeknya apa nak? Subjeknya yang mana kalimat? Ya, nama orang. Nama orang satu. Berarti harus diisi to-be apa? Is atau are? Is ya. Nah, adalah nama orang pakai to-be is. Oh, the answer is Fatima satisfied? Yes. Okay, good. Pahamnya dari sini. Paham. Kalimat tanya apa? Kalimat yes no question atau kalimat yang membutuhkan jawaban yang agak panjang. Nah, terus kalian harus tahu dulu ya. Nomor 4 itu titiknya di depan. Jadi kira-kira kalimat tanyanya atau pakai how atau pakai to be ya. Jadi lihat jawabannya. Oh, jawabannya adalah yes no question. Jadi harus pakai to be. Ya. Oke, sekarang nomor 4. Titik-titik. Bla 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 di impress. Kenapa pakai R? Kenapa pakai is? Atau M? Kenapa pakai R? Kenapa pakai R? Nah,
Orangnya lebih jelas lagi. Orangnya lebih jelas Ya harus are. Maka kalimat tanyanya adalah Chris. Nah, itu juga dikompensasi dulu kayaknya ya. Kenapa pakai are atau pakai is? Terus nggak pakai am? Ya. Kenapa pakai are? Karena kita lihat subjeknya itu apa? Di situ subjeknya adalah they. Maka they itu harus bukan seperti are. Ya. Are they embrace? Jawabannya no. No plus no apa nak? Jawabannya no apa? Oke, no they are toh. Ada lagi namanya no they are. Ya, no, they are not. Ya, pembelajaran bahasa Inggris hari ini tentang kalimat tanya dari somebody speaking ya. Ada tugas Kak Us. Tadi sudah ada tugas ya. Buat kalimat tanya artinya ada yang diawali dengan how, ada yang diawali dengan me. Ya. Kemudian dengan kata feel harus diperhatikan subjeknya ya. Kalau subjeknya itu adalah he, she, it, itu kata kerjanya atau feel-nya harus ditambahi s. She feels. Ya. Jika subjeknya I, you, they, me, maka kata kerjanya atau feel-nya harus ditambahi, tidak boleh ditambahi s. I feel, you feel, they feel, we feel, Fatima dan Zahra feel. Ya. Dan apa lagi sudah kita pelajari untuk menjawab yes no question, kalimat tanya yes no question. Kalau jawabannya yes, ikuti dari kalimat tanyanya tadi apa? Yes atau no? Kemudian harus diikuti dari kalimat tanya yang ya. Nah setelah subjek harus diikuti yang tepat. Artinya she itu apa? Artinya I itu apa? Artinya you itu apa? Kalian harus apa? Ya. Nah sedangkan jawabannya no, jika jawabannya no, maka harus diakhiri kata not. Jangan lupa notnya ya. No, jadi notnya. Kalau no jawabannya, jadi harus diakhiri dengan kata saja yang kita pelajari hari ini. Ada tugasnya yang harus kalian kerjakan. Ada tugasnya. Jika ya ada, nanti di-share di Halaman berapa, ini bisa dilihat di masing-masing. Oke, baik. Halaman berapa, Bahasa Inggris hari ini. Thank you for attention. Thank you for your listening. Kita baca bahasa Arab bersama-sama. Alhamdulillah.